saya tertawa nonton video ketika Trump itu marah ya, mungkin sok-sok marah kepada Israel karena sehari setelah disepakati gencatan senjata, tidak ada perang lagi maksudnya, Israel tetap memerangi, ya, menghujani beberapa kota di Iran ini perang. Nah, sekarang dampaknya Iran menutup Selat Hormuz, di mana 20% aliran untuk perdagangan minyak dunia itu ada di sana. Oke, itu yang terjadi ya. Wish, intinya jangan rasa percaya Israel gitu aja, karena itu memang dari dulu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Maidah ayat 12, 13, 14 atau 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berhubungan dengan Tuhan memiliki MOU, Memorandum of Understanding, bahkan Memorandum of Agreement dengan bangsa Yahudi, dengan bangsa Israel sekian lama. Ya, sekurang-kurangnya sejak era Nabi Musa alaihissalam. Tetapi lagi-lagi dan sekali lagi mereka mengingkari janji. Oleh karena itu kalau kemarin Amerika Serikat dan Qatar ini ya menengahi dengan melakukan gencatan senjata ceasefire antara Israel dan Iran, tetapi segera setelah itu Israel mengingkarinya. Biasanya tidak kaget ya. Nah, teman-teman sekalian, kajian tentang Israel, tentang Hamas, Fatah, tentang Yahudi ini sudah kita lakukan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu di kanal yang sama. Silahkan diperiksa ya, muasal konflik mereka itu bagaimana, Israel, Palestina dan lain-lain. Tetapi perlu kita ingat sebenarnya sebelum revolusi Iran 1979, penguasa Iran waktu itu Shahrazad Pahlavi ini merupakan sekutu atau sahabat dekat Amerika Serikat dan Israel. Bahkan beberapa militer Iran itu dilatih oleh Israel dan oleh Amerika juga. Artinya demikianlah perang ya. Jadi perang ini terjadi karena perundingan, tidak mendapati titik temu, kesepakatan atau perdamaian ini ya berunding ya, itu mendapati jalan buntu sehingga perang menjadi alternatif terakhir di zamannya atau secara teori dalam teori konflik atau sosiologi konflik. Tetapi sebenarnya perang ini terjadi kenapa? Ya karena ada yang dagang senjata. A perang dengan B. Setelah itu B kalah, negaranya hancur. Nanti B segera datang memberikan pinjaman. Sama dengan Perang Dunia Kedua, di negara-negara yang kalah di Perang Dunia Kedua ini segera ada badan dunia yang menawarkan bantuan. Dan yang menawarkan bantuan adalah World Bank, Bank Dunia, dan IMF, International Monetary Fund. Jadi kapan Bank Dunia lahir? Setelah perang. Jadi tujuannya bikin perang dulu sampai hancur negaranya. Kalau dahulu perang itu ya perang fisik dan lain-lain, belakangan perang ideologi, kebudayaan dan seterusnya, ada yang menyuplai senjata dan lain-lain. Tujuannya apa? Nanti untuk memiliki, mencaplok, melakukan aneksasi kepada sumber daya alam yang dimiliki. Nggak usah jauh-jauh itu, ketika Indonesia menggunakan metode pembayaran QRIS, itu yang kelimpungan Amerika. Dan QRIS sekarang aku di beberapa negara Asia Tenggara, mau ekspansi ke Jepang, ke Uni Emirat Arab, ke Qatar dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau pakai Mastercard, pakai Visa sebelumnya kita menyumbang 2,5 sen dolar di setiap transaksi, jelas memperkaya Amerika. Jadi Israel hendak mempertegas posisinya sebagai negara terkuat di Timur Tengah, baik secara ekonomi, pengaruh kebudayaan, terutama dan lain-lain. Maka tuduhannya nyaris sama dengan perang Teluk. Perang Teluk yang ketiga itu antara Amerika Serikat dengan Irak, dengan dalih ada gas sarin, pemusnah massal di Irak. Ternyata tidak terbukti. Sekarang pun sama, katanya Iran mengembangkan senjata nuklir ya. Ternyata juga tidak terbukti. Setelah dibom dengan bomber B-2 Spirit ya, dari pangkalan Amerika di Missouri sana. Tapi itulah perang. Nah, saya tertawa nonton video ketika Trump itu marah ya, mungkin sok-sok marah kepada Israel karena
Sehari setelah disepakati gencatan senjata, tidak ada perang lagi maksudnya, Israel tetap memerangi, ya, menghujani beberapa kota di Iran ini perang. Nah, sekarang dampaknya Iran menutup Selat Hormuz, di mana 20% aliran untuk perdagangan minyak dunia itu ada di sana. Oke, itu yang terjadi ya. Wish, intinya jangan rasa percaya Israel gitu aja, karena itu memang dari dulu begitu. Memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka surat Maidah ayat 12. Surat Maidah ini perlu diketahui, ini surat Madaniyah, karena dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nama lainnya adalah surat Uqud, surat perjanjian, surat al-akhyar, kebaikan-kebaikan. Kita bisa berbeda pendapat, bangsa, suku, agama, bahasa, dan negara atau apapun, tapi kita sepakat dalam aufu, menaikkan, menyempurnakan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum ithnai asyarata naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullahu qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa adkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar man ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Walaqad akhadallahu mitsaqah, dan ingat-ingatlah dan renung-renungilah, sungguh, lamnya kan sungguh. Nah, tapi wa ini bermakna wazkur juga di dalamnya. Dan renung-renungilah untuk kita saat ini. Sungguh, lam dan qad itu sungguh ya. Perjanjian Allah telah mengambil MOU, bahkan Memorandum of Agreement dengan bangsa Israel. Kemudian wa ba'atsna minhum ithnaya asyara naqiban, dan Allah mengangkat 12 pemimpin di antara mereka. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, aku bersamamu, bersama kalian. Baik. Allah mengambil perjanjian. Jadi begini. Ini ceritanya dulu ya, sebab nuzulnya begini. Nabi Musa berkata kepada, jadi beliau bersabda alaihissalam kepada kaumnya, saya akan ke Tursina, akan ke Tursinin, Bukit Tursina selama 40 hari, 30 atau 40 hari. Saya akan mendapat wahyu. Oke, saya akan dapat wahyu di sana. Segera setelah Nabi Musa ini pergi, sehari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kok tidak datang-datang Nabi Musa ini katanya. Maka ada seorang muridnya Nabi Musa, yakni bernama Jundi Samiri. Musa Samiri. Jangan kaget, santai aja. Ya Rohim Samiri, Dita Samiri, ya, banyak lah ya. Bikin patung. Kita ditinggalkan Tuhan ini katanya. Maka kita harus bikin Tuhan tandingan, bikin itu. Nah, baik. Setelah nanti berlangsung ya, Nabi Musa meninggal bertahun-tahun. Saya persingkat ceritanya. Ada pengikut Musa Samiri ini bernama Malkisedek. Mulki Sodik ya, dalam Maliki Sodik dalam kalau teks Arab ya, di beberapa sejarah Tarikh At-Tabari, Tarikh Dimasko ya, Al-Kamil Ibn Katsir dan lain-lain. Baik, Tarikh Dimasko tadi Ibnu Asakir. Malkisedek inilah yang membuat aliran mistik Kabbalah. Kapalistik sebenarnya, tapi karena bahasa Arab tidak bisa P diganti Ba, Kabbalah. Putri itu Butri bahasa Arabnya. Petrol bahasa Arabnya Bitrul. Karena Arab ini tidak bisa P. Sama kayak Sunda kalah ya. Atau siapa orang Sunda tidak bisa ngomong F, fitnah itu. Nah itu dia. Itu dia. Maka nanti setiap pemimpin di bangsa Israel ini disebut Malkisedek. Ya, Salomon, David itu Malkisedek semua. Itu tafsir pertama, 12 pemimpin. Yang lazim ya setelah Nabi Musa. Tapi ada juga yang tidak dalam tafsir atau Tabari Al-Baghawi, Ibnu Katsir Al-Qurtubi, ada di tafsir yang Ummahat itu, atau juga ada tafsir yang lain, makna 12 pemimpin ini adalah 12 keturunan Nabi Yakub, Zebulun, Naftali, Levi, kemudian Ruben, Joseph ya, Benjamin, yang ada 12 orang dulu ya. 12 orang nakib. Nakib itu makna, kalau buka kamus Quran, Maqais fil Lughah, Mufradat Al Quran, Basair Tamyiz, makna nakib itu lubang artinya. Makna harfiahnya lubang.
Makanya tahu ya, pernah mendengar manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu maknanya murid-muridnya Syekh Abdul Qadir membuat lubang. Naqib itu lubang. Lubang. Kenapa? Kita cerita keteladanan, kearifan si orang soleh tersebut. Makna harfiah lubang. Nah, pemimpin kalau dalam traktat kewalian ada Ghaus, Aqtab, Anjab, ya Abdal, Qoba, bentuk jamaknya ya. Nah, itu di level kewalian ya. Kan kita baca Aqtab, ya Anjab, ya dan ya Ahbab. Nah, gitu-gitu kan. Nah, itu dia. Oke, jadi bukan Jundi Samiri, santai. Baru bilang Jundi Samiri kaget ya. Wa qala Allah, oke. Kami akan mengutus 12 pemimpin kepada kalian. Nah, setelah Kabbalah ini selesai, nanti diteruskan, pecah Kabbalah ini menjadi Freemasonry dan Illuminati. Ada yang ngurus ekonomi, ada yang ngurus politik. Makanya kalau brand-brand terkenal ekonomi sekarang, sebut saja brand terkenal itu apa di dunia itu. Pasti ya orang-orang itu juga yang memiliki. Teman-teman begini, di Iran ini tidak ada bank sentral yang terafiliasi dengan Rothschild. Orang Yahudi ini ya. Makanya kalau Iran tumbang, nanti diganti rezim, mengembalikan ke Shah Pahlavi lagi seperti dulu, supaya bank sentralnya Rothschild ada lagi. Karena Rothschild ini berdasarkan keputusan Britain, kita tuh kalau transaksi ke sana semua. Dolar itu Yahudi semua yang atur di Britain itu. Dan akarnya dari kapalistik atau Kabbalah. Dan ini sudah kita ulas ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, ngaji-ngaji cari saja kajian kita tentang ini. Sudah luas sekali ya kita bahas ya. Oke. Tidak ada di sana bank sentral itu yang terafiliasi dengan Rothschild. Di Indonesia hampir semua. Loh, kenapa? Kita negara yang baik ya. Yang baik. Kita jadi sapi perahnya negara dengan pajak naik terus ya kan. Akhirnya rokok ilegal merajalela. Kenapa? Ya karena rokok yang asli mahal. Dinaikin nggak kira-kira, seenak jidatnya pemerintah itu kan. Paling enak jadi pemerintah di Indonesia, rakyatnya kreatif, tidak mengandalkan negara. Oke, jadi naqib, mana naqib sudah ya. Nah, naqib ini makna harfiah melubang. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman inni ma'akum, aku bersama kalian. Kalau membuka tafsir Mahasinun Ta'wil, ini ma'akum ini maknanya 3. Allah bersama kita maknanya, bukan zatnya loh ya. Ilmunya Allah, yang kedua kudrohnya Allah, yang ketiga nusroh, pertolongannya Allah. Ilmu kudrot itu misalnya begini, Allah bersama orang kafir berarti ilmunya, kudrotnya, tapi nusrohnya tidak. Jadi ketika Kanjeng Nabi mengatakan, dan itu direkam oleh Quran, la tahzan innallaha ma'ana, Allah bersama kita, ilmu, kudroh, dan nusroh, pertolongan. Itu kayak Mahasin Ta'wil ya nanti ya, Imam Al-Qasimi. Itu Mahasin Ta'wil itu Al-Qasimi yang menyatakan bahwa Buddha itu nabi. Lalu ketika ngaji itu dikritik, Buddha tahun berapa, Nabi tahun berapa. Nah itu orang Indonesia ya yang yes, begitulah. Oke, mengutamakan langsung komen tanpa berpikir atau oke, lain itu makna ma'akum ya. Kalau kepada orang yang tidak beriman, makanya ayat ini dimulai ya ayyuhalladzina amanu, pasti madaniyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu nuansanya 4 teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu kan ayat 1 Maidah ini kan ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya pasti ada kebaikan-kebaikan sosial. Aufu bil uqud, itu kebaikan sosial. Di samping kebaikan personal loh ya, kesalahan personal, spiritual, tapi ada nuansa sosialnya. Lagi pula ini surat Madani. Jadi surat ketika ayat-ayat ketika Nabi ini sudah menggagas negara, sudah ada negara. Terusnya negara ini konsep yang lama ya, di Cina 2500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Jadi Barat itu baru-baru saja bikin konsep negara. Jadi ada nuansa kesalehan sosial pada redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Di samping spiritual dan lain-lain ya. Untuk kemanusiaan dan seterusnya. Oke, kita akan teruskan, dan itu sudah kita ulas di teori-teori ulumul Quran yang zaman dulu. Lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasanah. Ini dia. Seandainya mereka, kalian laksanakan sholat, kum ini kan kalian, maknanya mereka yang dimaksud Yahudi. Kan Yahudi ini punya bangsa Israel punya banyak kelebihan ya. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Surat Baqarah itu.
Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni. Oh, itu banyak kelebihannya. Fi ba'dikum wa iyaya farhabun, suruh menunaikan janji, dan ini sehubungan dengan itu juga. Makanya surat Maidah disebut surat Al-Anqud, surat tentang janji, memorandum of understanding atau memorandum of agreement. Oke. Dan gedung PBB itu teman-teman itu disumbang oleh orang Yahudi yang ada di New York, di kawasan padat itu Manhattan. Jadi saya pernah tinggal di sana ya. Itu gedungnya, dan itu mahal sekali. Makanya tidak usah kaget ya kalau dunia diatur oleh mereka sekarang. Sampai kapan? Ya sampai kita pinter, sampai kalian belajar. Kalau enggak ya segini-gini aja. Oke. Atau sekarang euforia Piala Dunia Indonesia gini-gini. Saya enggak. Piala Dunia ya. FIFA itu federasi olahraga, federasi sepak bola betul ya, tapi juga federasi bisnis. Makanya ditambah peserta Piala Dunia ya kan, tujuannya apa? Biar Indonesia masuk, siarannya banyak, cuannya banyak. Itu tujuannya itu. Qatar kenapa terpilih kemarin? Ya karena dia bayar paling banyak. Jadi itu federasi bisnis semua. Siapa yang jalankan semua? Ya dari kapalistik, Kabbalah, pecah menjadi Freemasonry dan Illuminati. Itu semua yang ngatur dunia saat ini. Jadi periksa saja di Iran tidak ada bank sentral yang terafiliasi dengan Rothschild. Rothschild itu apa? Ya cari mas, HP-mu kan canggih itu. Nah, tidak ada yang terafiliasi dengan itu. Nah di seluruh dunia ada. Oke. Nussolata, kau tunaikan sholat dengan sempurna, atau itu zakata. Ata ini mendatangi dengan cepat. Ya, maknanya kalau zakat itu datangi mustahiknya, jangan dipanggil. Kita sebagai muzaki, orang yang membayar zakat, jangan dipanggil mereka, dipanggil ke masjid, ke rumah, jangan, datangi, berikan dengan segera. Amantu birusuli, beriman dengan rasul-rasul. Ini perjanjiannya loh ya. Ya sholat, ini sholat sesuai dengan syariat Nabi terdahulu. Nah, karena kata Sri Inayathan, ad-dinu wahid wa syari'atu mukhtalifah. Agama ini, akidah ini satu sebenarnya, syariatnya saja macam-macam. Sholatnya beda-beda, tapi intinya tetap sholat. Zakatnya, puasanya. Wa azzartumuhum, ini dia azzartumuhum. Kalau para rasul ini datang, bantu mereka. Wa aqradtumullaha qardon qard. Ini menjadi bahasa Indonesia mengerat. Qard ini mengerat, memotong sedikit maknanya. Lalu menjadi bahasa Inggris kredit. Makanya tikus disebut binatang pengerat, tikus, kelinci, marmut. Karena dia memotong makanan dengan gigi depannya dua ya. Nah itu binatang pengerat. Kasih sedikit pinjaman ke Tuhan ya. Qardumullaha qardon hasanan, pinjaman yang baik. Nah ini ada di Quran ada teori Hasan ya. Nanti kalau sudah memberi mandaladzillu qardon hasanan wa kasih ayo siapa yang mau kasih Tuhan ini pinjaman yang baik? Kalau itu jihad bil harb bil qital ya, dengan mendidik. Tapi kalau membuka syarahnya Fathul Mu'in yang anak tolibin itu ya bil iskan, ngasih tempat tinggal, wa ujratut tamrid, biaya kesehatan, it'am, ngasih makan, beasiswa dan lain-lainnya. Dan jihad itu fardu kifayatin marrotan kulla amin. Sekurang-kurangnya fardu kifayah setahun sekali. Itu banyak itu di Fathul Mu'in, nanti di syarahnya bagus. Iqamatu hujajin diniyatin musliman kana muslim, yang gitu-gitu loh. Oke. Kalau sudah memberi Tuhan pinjaman yang baik, kalau dulu kan jihad, tapi lupa teman-teman, jihad itu juga seperti ini jihad ini. Jadi wajahiduhum bihi jihadan kabir. Ayo berjihadlah bihi, dengan Quran. Dengan Quran begini pun jihad sebenarnya. Jihadan kabiro. Jadi tidak hanya mengangkat pedang, takbir di jalanan, tidak. Laghfirannakum sayyi'atikum, dan Tuhan akan melebur dosa-dosa mereka kalau sudah bersih dosa-dosanya. La tudkhilannakum jannatin dan nahar, masuk surga nanti. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla. Tapi setelah itu lagi-lagi kafara ba'da dzalika. Faman lo ya. Man ini kan satu maknanya. Iya kan? Berarti tetap ada oknum. Nah, ini bedakan teman-teman, Yahudi sebagai agama, suku, bangsa, dan sebagai Zionis. Kenapa redaksinya setelah itu man? Karena Zionis ya. Dan tidak semua Yahudi itu buruk, karena istri Nabi kita juga Yahudi. Ibu kita Ummul Mukminin Sayyidah Sofiyah bin Jahwiyah al-Akhtab itu Yahudi juga. Nabi kita, Nabi Musa, Nabi Harun Yahudi. Nabi Sulaiman dan Daud alaihissalam Yahudi juga. Tapi Yahudi sebagai bangsa keturunan Nabi Yakub. Bukan sebagai Zionis. Kalau Zionis, Protocol of the Zion,
Kan nanti 1946 ya atau 1949 itu berdiri Perdana Menteri pertama David Ben Gurion, itu orang pertama ya, salah satu pendiri Yahudi, pendiri negara Israel di samping Isser Pittel dan Isser Harel. Nah, mereka semua mengambil Protocol of the Zion dari Joseph Goebbels, dari siapa? Theodor Herzl. Maka jadi begini teman-teman, Yahudi ini terusir terus dari dulu. Sejak sejak di zaman Nabi Musa sudah terusir. Lalu puncaknya tahun 70 Masehi, Kaisar Titus II dari Romawi membumi hanguskan ya. Dan sehingga tidak ada lagi bangsa Yahudi karena mereka diaspora. Tanda kutip ya, mereka tidak punya tanah air, diaspora seluruh Eropa. Kemudian sebagian juga ke Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidah, sebagian ketemu Nabi, sebagian Islam. Artinya mereka nanti puncaknya juga di perang salib, di Crusade War 1100 sampai 1300. Ini sama, mereka juga korban juga. Jadi mereka ini bangsa yang menderita selama ribuan tahun. Makanya Promised Land, tanah yang dijanjikan itu, nah itu dia. Karena ingin kembali ke sana lagi. Dan itu disepakati diberikan oleh Inggris. Sebenarnya waktu itu mau dipindah ke Aljazair ya. Tapi inilah dunia ya, inilah kehidupan. Serangannya Israel kemarin sandinya apa? The rising lion, ya kan? Ya, singa yang bangkit. Kenapa singa bangkit? Karena logo benderanya Iran dulu logo singa di masa Reza Pahlavi. Lalu diganti ketika revolusi Ayatollah Khomeini pedang, dan dibentuk seperti lafaz Allah itu ya. Tapi kemarin ketika perang itu Israel dan Iran sebelum 12 hari kan, baru kemarin senjata-senjata, tapi Israel nyerang lagi dan dibalas terus begitu. Nah, yang senang siapa? Yang senang Syria. Siapa lagi? Ya, Lebanon. Senang kenapa? Karena duanya negara jadi bulan-bulanan Israel dan Iran. Wah, tukaran kono sama semua begitu. Di Syria yang senang sama. Nah, kan nobar ya kan? Nah, orang yang nggak tahu, wah itu Syria mendukung Iran. Tidak, mereka senang. Dua-duanya sama-sama hancur gitu. Dan itu terjadi ya. Nah, ya itulah kita untung hidup di Indonesia, ini negara yang damai ya. Koruptor datang Pak, monggo korupsi. Jadi santai saja kita, negara kita ini. Ya silahkan korupsi sebanyak-banyaknya ya kan. Ini nanti korupsi setelah itu tobat loh ya, masuk surga. Itu. Yang penting kordon hasanan tadi itu. Oke, jadi famamdullah ada saja yang kan, dan ini wataknya. Bayangkan perjanjian dengan Tuhan, MOU, bahkan Memorandum of Agreement. Makanya surat Maidah disebut surat Al-Uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kenapa? Karena ada perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Tetap saja mereka ingkar janji. Makanya kemarin yang sok-sok kaget Trump itu sih ketawa saja. Di Amerika itu demo besar-besaran, nyaris 4 juta orang menolak keputusan Trump, ya kan? Ketika Trump terpilih yang pertama 2016, maka seorang filsuf yang berada di persembunyian sekian belas tahun keluar, namanya Ken Wilber, nulis buku Trump and the Post-Truth World, Trump dan dunia post-truth. Dia tidak percaya negaranya sendiri. Dan kalian tahu latar belakang Trump ini siapa? Ya, siapa pernah nonton Home Alone, film Home Alone tahun 1990? Nah, itu Trump yang main film. Di hotelnya dia syuting di hotelnya sendiri. Kalau pertandingan Muhammad Ali, Tyson, di mana? Di Plaza, di Trump Plaza. Di plazanya Trump. Di Queens, di New York, di Manhattan. Ketika saya ke Amerika, orang sana pun tidak senang ke Trump itu. Nah, dia pedagang, pengusaha latar belakangnya. Pengusaha kepingin apa? Ya kepingin padi ya, kepingin keuntungan, jadi itu saja. Mudah memahami itu. Baik, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan. Kemudian yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Baik, fabima naqdihim. Tetapi karena mereka naqdihim, melanggar, ingkar kepada misak, maka la'annahum, kami laknat mereka. Janji dengan Tuhan loh dilaknat. Menurut Anda Trump itu bodoh? Diprovokasi Benjamin Netanyahu ya kan? Serang itu Natanz, Fordo, Isfahan, serang fasilitas nuklirnya.
dengan ada bom apa itu yang bisa menghancurkan bunker di 200 meter di bawah tanah ya. Tidak. Jadi teman-teman, sebenarnya yang diserang Trump itu siapa? Kita belajar geopolitik sedikit ya. Kita belajar politik kuasa media. Manufacturing Consent versi Avram Noam Chomsky, ini orang Amerika, berada di Philadelphia. Ketika saya ke sana ketemu ya. Avram Noam Chomsky. Tapi beliau sudah kesehatan memburuk ya. Jadi antri, kemudian kita tidak sempat ngobrol ya. Hanya ya sudah. Nah, kemudian manufacturing consent ya. Ini orang Yahudi yang paling anti Yahudi, Avram Chomsky ini, seorang linguis, ahli komunikasi yang piawai, dan orang Amerika yang paling anti Amerika, Avram Chomsky ini. Oke, yang diserang Amerika kemarin siapa? Pangkalan militer Iran, betul? Tidak, jangan begitu melihat persoalan. Yang diserang oleh Amerika adalah Cina. Jadi Amerika ini teman-teman sudah kalah secara ekonomi ke Cina. Kan kalah secara ekonomi. Makanya disibukkan dengan perang, ini perang, supaya nanti Cina terlibat. Cina tidak akan terlibat. Begitu Iran menyatakan Selat Hormuz ini ditutup, terusan Panama lah ya, terusan Panamanya Amerika kalau di sana. Segera Menteri Luar Negerinya Amerika ini telepon kepada Cina untuk membuka itu lagi. Jadi kalau Selat Hormuz itu ditutup dalam 24 jam saja, nanti bensin di Indonesia harganya 30.000 per liter itu. Karena jalur perdagangan bensin, minyak internasional ada di situ, 20%. Nah itu dia. Tapi Iran ini hebat memang, dia diembargo sejak 79. Berapa tahun itu ya? Hanya 35 tahun lah lebih. Dan tetap bertahan sampai sekarang. Dan bisa bikin nuklir sendiri ya kan. Pengayaan nuklir, uranium itu di Indonesia juga banyak. Nah maunya Amerika ini jangan ada yang punya nuklir selain saya. Tapi kan Soviet hancur gara-gara siapa? Soviet ini runtuh kan 91. Gara-gara siapa? Gara-gara Amerika, ya kan? Tembok Berlin juga hancur gara-gara sama. Itu tembok Berlin 89. Nah, kira-kira Soviet masih dendam? Ya sampai kiamat akan dendam, Pak. Makanya kalau senjata nuklir paling banyak itu punya Rusia. Dan sekarang Dewan Keamanan PBB itu Rusia, Cina, Perancis, yang punya nuklir semua itu Amerika ya. Jadi 206 negara ini mengutuk Israel. Amerika tok tidak setuju, nggak jadi mengutuk. Itulah permainan dunia itu. Lalu kita masih sibuk kampung dan sibuk mau kawin tok ya kan, kawin lagi ya kan. Sibuk ngapusi umat nih, misalnya dengan rantai emas turun misalnya gitu. Dan Mi'raj 70 kali, masih sibuk itu tok kah? Ya ketinggalan zaman kita, mereka sudah ngatur dunia kok. Oke. Dan itu yang terjadi ya. Oke, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ja'alnahum qulubahum qasiyatan, hatinya mengeras, summa qasat qulubuhum fayakal hijarati aw syaddu qaswa. Kemarin juga ada kajian itu ya. Allah balrona ala qulubihim, hatinya tertutup. Kemudian khatamallahu ala qulubihim, hatinya terkunci mati. Kemudian fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit dan seterusnya ya. Yuharrifunal kalima an mawadihi wa nasu hadon. Ini dia. Mereka mentahrif, mengubah firman Allah dari tempatnya. Yang dimaksud ini mengubah kata-kata atau sesuai dengan tahrif ini maknanya melakukan distorsi. Nah, mereka memanipulasi ayat dan lain-lain ini ya. Dan ini kita juga mengalami loh ya. Jadi alladzina ashtarunallaha bisamanin qalil ya kan. Jadi kalau kita membaca Ihya itu, di Ihya yang paling banyak ngapusi umat di ahli fikih ya ulama. Yang paling banyak celaka ya ulama ya kan, karena banyak. Bahkan itu sabda Nabi. Wa illu ummatin ulama isu yatahiduna hadzal ilma tijaratan rabahan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Celaka umat Islam nanti, bangsa ini sengsara karena perilaku ulama su ya, yang menjadikan ilmu agama sebagai dagangan. Tijaratan rabahan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi. La arbahallahu tijaratahum, Allah tidak memberi keuntungan hakikatnya pada mereka ya. Wa nasu hadzon mimma dzukiru bih, wa nasu hadzon. Ini dia.
Mereka sengaja melupakan beberapa pesan. Hazon ini bagian dari mereka, ya kan. Ini perhatikan ini ayat berikutnya, penggalan ayatnya, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Muhammad, perhatikan untuk kita ini, karena Kanjeng Nabi meninggal ini, ya kan. Kau tak henti-hentinya, kau selama-lamanya akan menyaksikan pengkhianatan mereka. La tazalu tattali'u ala kha'inatin. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang tidak berkhianat. Ya, berarti secara umum watak Israel adalah, bangsa Israel adalah mengkhianati dengan janji Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan mereka khianati kok. Apalagi cuma dengan Amerika, dengan Iran, dengan apa, gencatan senjata nuklir. Sudah pasti itu. Dan terbukti Trump baru menyatakan gencatan senjata, ceasefire, semua menahan diri. Hanya 4 jam atau 5 jam, perang lagi. Diserang lagi itu Iran itu. Ya kan? Dan kalau tidak dibantu Amerika sudah habis itu kemarin Israel, ya kan? Betul ya? Sudah habis itu. Iron Dome juga, dan pinter sebenarnya militernya Israel. Yang ditembakkan itu proyektil kosong. Yang ditembakkan itu roketnya kosong, tidak ada isinya. Hanya untuk melubangi Iron Dome, kubah besinya itu loh. Begitu sudah ada lubang, baru peluru yang asli ditembakkan itu. Nah, kalau lalu, dan sebagian orang Indonesia, netizen, warga masih sibuk. Itu Syiah, biarin aja. Aduh, ini otak kok nggak dipakai. Itu bukan soal Syiah, Mas. Ini Syiah. Kenapa Wahabi nggak mendukung? Kenapa Saudi nggak? Karena Saudi Wahabi. Itu kemanusiaan. Apapun agamanya. Sekarang begini, ada orang celaka di jalan misalnya. Ditanya agamanya dulu kah? Agamamu apa? Setelah tanya, mana kartu NU-nya? Kalau enggak saya injak kepalamu. Masa gitu? Tolong saja, enggak usah nanya agama. Itu kemanusiaan, jauh melampaui agama. Mungkin NU itu penting ya bagi sementara orang, sementara yang lain Muhammadiyah. Tapi sementara yang lain bukan NU Muhammadiyah. Jadi di atas NU Muhammadiyah ada Ahlus Sunnah, di atas itu ada Islam, di atas itu kemanusiaan. Fa'fanhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, itu dia, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Wasfah ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah menyukai yang berbuat baik. Oke. Wa minal ladzina qalu inna nasara, dan sebagian dari mereka ada yang mengatakan Nasrani, seperti Muhammad Said yang nulis Edward Said yang menulis buku buku Orientalism. Itu orang Palestina tapi Kristen. Dan setelah buku itu terbit, orang ini malu menyebut dirinya orientalis. Ini dari lalu orang barat menyebut dirinya pakar tentang keislaman. Kami telah mengambil perjanjian dengan mereka. Inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bihi. Nah, dan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka lupakan semua. Sengaja. Fa'aghrayna bainahumul adawah. Lalu kami pamerkan. Aghra ini pamer. Di sini apa maknanya? Apa maknanya di situ? Kami timbulkan. Oke. Ya, ditampakkan. Permusuhan di antara mereka, kebencian di antara mereka, adawah ya. Sampai kapan? Wal baghdha ila yaumil qiyamah. Wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Nah, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka. Ini artinya ya terus keadaan dunia begini ini sampai kiamat nanti akan terjadi. Pak, apakah Quran ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang berakidah fatalistik, majbur atau jabariyah? Tidak. Justru teologi yang diusung Quran, teologi yang optimistik, yang inklusif, yang terbuka. Kenapa? Dengan dikatakan begini, kita harus merancang satu pola antisipasi yang kita misalnya begini. Bisa enggak kita menghindari orang munafik ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau begitu ya kita membentengi diri. Kau pikir Yahudi itu sama semua? Tidak. Bahkan Zionis sesama Zionis sama sepakat? Tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka satu? Tidak. Hati mereka terpecah belah juga. Ada yang datang ke stadion, ke stadion itu loh orang Indonesia semua. Apa mendukung Indonesia semua? Tidak. Ada yang jualan kaos ya kan. Ada yang mau lempar polisi. Saya pernah nonton bola dan supporter sebelah saya teriak, polisi gak tahu sembahyang. Polisinya hanya senyum aja ya. Mungkin kata polisi, kok tahu ya. Betul juga ya. Nah, kemudian saya waktu itu baru menikah, dia hanya ingin tahu suasana stadion seperti apa. Kita makan salak. Nah, orang kanan kiri saya tawari, Mas, makan salak Mas.
Dia enggak mau salah, hanya ngambil bijinya. Begitu gol dilempar ke polisi gitu ya. Dan ada yang berteriak itu selama 90 menit, jeda 15 menit ya. 90 menit ya, jeda babak pertama itu, pertengahan babak pertama kedua kan hanya jeda 15 menit itu, misu-misu polisi, misu-misu wasit ya. Wasit jancu hanya gitu kok kuat kata saya itu. 90 menit itu kok kuat itu. Itu Indonesia itu. Baik, ini sisi optimisnya ya, ini sisi terhibah. Sisi optimisnya ini, ya ahlal kitab, ini panggilan sayang, panggilan hormat Allah kepada ahli kitab. Saya janji saya sampai ayat 15 ya. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Ini dia. Wahai ahli kitab. Jadi tidak disebut kafir. Wahai Yahudi Nasrani mboten, tapi disebut ya ahlal kitab. Ini sebutan sayang, sebutan hormatnya Allah yang kepada mereka. Telah kami datangkan, qad ja'akum rasuluna, kami datangkan utusan kami. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidah, mereka kecewa karena Rasul terakhir adalah belum saya sampaikan. Rasul terakhir ternyata Quraisy, ternyata Arab, bukan Yahudi. Mereka kecewa. Loh, kok bukan dari golongan kami? Bahkan orang Quraisy sesama Quraisy pun kecewa. Kok tidak didatangkan saja dari pembesar kita saja, entah Walid bin Huwairah, entah siapa, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain ya. Dan tugas Nabi itu adalah mubayyin, pemberi penjelasan secara rasional. Jadi Nabi kita Nabi yang rasional ya. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna, dari kitab-kitab penjelasan yang telah kau sembunyikan di masa lalu, wa ya'fu an katsir. Yukfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Yang kalian sembunyikan ya. Tetapi banyak pula yang dibiarkan, maknanya tidak ditutup-tutupi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Jadi cahaya ya. Tadi kan jelas ini. Tetap saja nanti kebenaran itu akan terungkap itu. Jadi kalau melihat ini itu susah ya. Sama dengan begini, tidak usah ke Israel, bangsa Israel yang sekarang lah. Israel sebagai entitas sebuah negara. Kalian percaya janjinya politisi? Kayak percaya kalian? Ya esok sore delay tempe, dia pagi bilang A, sore itu politisi loh ya. Belum Israel, politisi saja begitu. Akan kami sediakan 19 juta lapangan kerja, katanya Gibran. Percaya kok kan? Ya pengangguran yang banyak, PHK besar-besar, Burhan ya. Masya Allah, kita kok punya wakil presiden sebodoh itu. Wakil presiden kita yang pertama siapa? Jawab, Muhammad Hatta. Wah ini intelektual dunia, Burhan ya. Ini intelektual dunia. Bukunya banyak, bapak ekonomi, bapak koperasi, perancang UUD 45, dia hebat sekali. Dibandingkan dengan Gibran, Masya Allah ya. Dan itu kau pilih. Aduh, tapi ya sudahlah, tak apa-apa ya. Memang cacing tidak mungkin dipimpin oleh serigala, singa tidak mungkin dipimpin oleh ayam. Siapa pemimpinnya para ayam? Ya ayam juga. Kan enak kalau ayam, kok nggak bisa mimpin? Tinggal ditambah ayam, sorry ya kan. Ada pertanyaan? Oke, jadi melihat persoalan ini teman-teman ya, ini kan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel saja diingkari, apalagi dengan kita. Makanya, ini kok baru Amerika umumkan gencatan senjata, kok tiba-tiba perang lagi Israel. Nah itu dia ya. Di sisi timur Indonesia itu agak jauh ya, Samudra Pasifik itu ada Guam, itu pangkalan militer Amerika. Di selatan, Pulau Darwin, Australia, itu juga militer Amerika. Kita ini dikepung oleh Amerika sebenarnya. Iya kan? Dengan Bung Karno menyatakan non-blok, tapi diam-diam senjata itu dia minta ke Uni Soviet untuk memerangi Belanda di perang Irian Barat, perebutan Irian Barat. Supaya Soviet yakin, Soekarno bikin Nasakom, nasionalis Islam dan komunis. Nah itu dia. Usul komunis tenan lalu disembah.
Nah, ini sebenarnya sudah biasa teman-teman. Kalau ngacu kepada yang lebih lama, Presiden Amerika yang ke-40 Ronald Reagan tahun 84 itu kurs dolar 725 rupiah. Kurs dolar itu 700. Sekarang kan 16.000 atau berapa kan? Dan masih akan inflasi terus. Itu Amerika sudah menggelontorkan dana tahun 84. Itu menggelontorkan dana sebesar 300 juta US untuk bikin jaringan teroris internasional Al-Qaeda, bahasa kita Al-Qaeda. Di mana Al-Qaeda diletakkan? Di Afghanistan. Kenapa? Karena Afghanistan jajahan Soviet. Soviet belum runtuh, belum pecah waktu itu. Dan terus begitu. ISIS, siapa yang nyuplai senjata? Hamas, siapa yang ngasih senjata? Houthi, ya kan? Kemudian Yugoslavia, akhirnya 92 praktis komunisme internasional runtuh dan usianya hanya 72 tahun. Soviet, Yugoslavia pecah jadi negara-negara kecil ya. Ya, Kroasia, Bosnia Herzegovina, itu pecah jadi negara-negara kecil itu. Sebagian juga Cina juga tercerabut ya sebagian. Tapi Cina daratan masih relatif utuh. Kemudian Taiwan jadi negara sendiri, Hong Kong juga waktu itu, sekarang masuk Cina lagi dan seterusnya ya. Komunisme internasional runtuh tapi partai komunis tidak, ideologinya tidak. Bahkan di Yaman ada partai komunis juga, partai sosialis. Di Yaman itu, Partai Sosialis Yaman, pimpinannya Abdurrahman Assegaf, As-Saqqaf. Di sini Assegaf mati. Di sana pimpinan PKI di negara aslinya. Nah, ini kenapa kita ya Pak kok di sini dihormati berlebihan? Ya karena nirliterasi, karena kita illiterate. Di sana pimpinan PKI-nya, Mas. Yang di sini yang udeng-udeng surban-surban teriak anti PKI, anti komunis. Di sana pimpinannya Assegaf. Dan ini informasi internasional. Baca di Wikipedia, baca ya. Nah, ada Partai Sosialis, jadi Partai Sosialis Yaman. Pimpinan PKI-nya, PKI sana lah itu, Partai Sosialis sana lah. Ya meskipun sosialisme dengan komunisme sedikit berbeda, oke. Ada? Baik, itu saja ya. Jadi intinya kita ngaji ini adalah, tetap kita ngaji Quran, ngaji tafsir ya. Tapi pasca gencatan senjata kok perang lagi. Dan ini akan terus berulang. Ini motifnya sama ya. Apa tadi? Wala tazalu tattali'u ala khainatin minhum illa qalilan minhum. Muhammad, kau akan terus-terusan menyaksikan pengkhianatan mereka kecuali sangat sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Ada yang baik, betul ya. Jadi bahkan di Zionis pun itu ada manusia yang masih manusia, ada itu. Dan memang membangkitkan literasi di Indonesia ini sulit teman-teman sekalian. Bangsa Indonesia ini minat bacanya nomor 2 terburuk di dunia, itu risetnya UNESCO. Ngitungnya begini, di antara 1000 orang Indonesia 1 senang baca. Kumpulkan yang senang baca sampai 1000, di antara 1000 yang senang baca hanya 1 sampai 2 yang serius membaca sampai bahasanya Hasan Hanafi sampai al-qiraah al-muntijah, membaca yang produktif. Di antara 1000 yang senang baca yang produktif tadi itu, membaca untuk mengajar, membaca untuk menulis, membaca dan lain-lain, hanya 1 sampai 3 orang yang menulis. Berarti cara ngitungnya bagaimana? Berarti bagaimana? Di antara 1 juta orang Indonesia, di antara 1000 kan hanya 1. Jadi di antara 1 juta orang Indonesia ini hanya 3 saja mungkin yang sungguh-sungguh senang membaca dan atau menulis. Dan itu keadaan kita hari ini. Tapi paling keras, paling banyak, paling aktif di media sosial. Nah, itu dia. Alhamdulillah perang Israel dengan mana? Dengan Iran. Nah, karena nanti Piala Dunia putaran keberapa kualifikasi? Ketiga ya Pak? Putaran keempat akan dipindah katanya, pindah ke Timur Leste sekarang mogono. Kok bisa loh itu sesama, kan orang Islam diperangi ya Iran Islam, kemudian meskipun Syiah ya, itu saudara kita, Wahabi juga saudara kita, mana Palestina juga Islam. Kok bisa mereka menderita, kita masih mikir bola, otaknya taruh mana? Iya kan? Ya minimal mendoakan lah kan. Bermain cantik menurut saya Rusia. Loh, saya tidak akan menyerang Israel. Warga Rusia di sana 2 juta lebih. Katanya. Pulangkan dulu kan bisa sebenarnya. Kalau niat perang ya kan. Mereka tidak niat perang.
Sudah hancur-hancur nanti kita sumbang, begitu. Nah ini permainan ya. Jadi ya di balik itu para oligark ya, para oligark dan seterusnya. Dan juga kepada media, jangan terlalu percaya media karena mereka juga alat propaganda juga. Jangan percaya dan seterusnya. Ya terus kita bagaimana Pak? Ya meskipun Iran dengan Israel perang atau gencatan senjata, kau kalau nggak kerja juga nggak makan. Ya sudah fokus saja, yang belajar yang kerja ya kan. Untuk orang Indonesia ini sakti karena rudal sudah jadi nama bakso ya kan. Kan rudal kan sebenarnya peluru kendali singkatan itu. Bakso nuklir, bakso rudal ya kan. Setan saja dimakan ya kan, bakso setan. Tongseng, sudah tongseng lagi ya kan. Tongseng dimakan ya. Makanannya jajanannya kuping gajah ya. Wah itu hebat sekali orang Indonesia itu. Berapa harga pesawat B-2 Spirit itu 42 triliun atau berapa ya? Yang bomber itu kan ATB ya, Advanced Technology Bomber yang dikembangkan sejak tahun 80-an oleh Amerika itu. Yang pesawat siluman yang pengebom itu loh. Yang ngebom Isfahan, Fordo dan Natanz itu. Nah, itu bagi koruptor Indonesia receh ya kan? Karena korupsinya ya 271 triliun ya kan. Pendidikan itu berapa? Korupsinya berapa? 99 triliun ya kan. Coba baca gajinya Direktur Utama Pertamina per bulan dengan tunjangan dan tetek bengek itu sampai 4 miliar. CEO-nya Google saja kalah. Presiden Amerika itu 9 kali. Jadi Presiden Amerika Trump gajian 9 bulan, Direktur Pertamina gajian sebulan itu. Perbandingannya 9 kali lipatnya. Masih korupsi juga, dan kita alhamdulillah dikasih bensin oplosan ya. Kita dikasih oplosan dan suruh sabar. Dan haji juga sama, suruh sabar ya, karena logo Kemenag itu adalah apa? Ikhlas beramal ya. Ujian dari Allah. Fala rafatha wala jidala. Jangan membantah, jangan berkata-kata kotor ya. Fala fusuko, dan jangan fiskun, jangan berbuat aneh-aneh. Setiap usi, enggak apa-apa. Yang penting ala mardotillah ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Allahumma fi kulli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.